يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Naqidus Sadis, pembatal yang ke-6. Qala Syekh rahimahullah, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, As-Sadis, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafarah. Barang siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengolok-olok agama, au thawabillah, atau dia mengolok-olok mengejek pahala, au iqabi, atau mengejek mengolok azab, kafarah, maka dia kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sekedar nakhudhu wa nal'ab, hanya senda gurau dan main-main, bercanda. Qul, katakanlah ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian tidak usah meminta uzur karena sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Kalau seandainya kami memaafkan suatu kelompok, kami juga mengazab suatu kelompok, ya. Bi'annahum kanu mujrimin, itu dengan sebab karena mereka adalah orang-orang yang mujrimun. Wadih ya ikhwan, jelas ya. Istihza' bid-din, mengolok-olok agama, mengejek agama, ini merupakan kekufuran. Qala an-Nazim, berkata An-Nazim Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wa man ghada bi rabbih mustahzi'an aw bir rasuli harifan wa muzriyan, siapa yang goda itu sebenarnya asal maknanya adalah berangkat di pagi hari. Goda asy-syahsu ai zahaba waqtal goda, naqidu roha, lawan dari roha. Roha itu berangkat di sore hari. Kalau berangkat di pagi hari namanya goda, yagdu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Berangkat di pagi hari lapar, pulang bitanan kenyang. Barang siapa yang mengolok-olok Rabbnya, au bir rasul, atau mengolok-olok Rasul. Di situ disebutkan bi rabbihi mustahzian, istahza'a yastahzi'u, istihza'an, fahuwa mustahzi'un, wal maf'ulnya mustahza'un bihi, itu susunan fi'ilnya. Istahza'a bi khasmihi ay hazi'a bihi, sakhira minhu, ya.
Istahza'a bi khasmihi hazi'a bihi au sakhira minhu. Mengolok-olok artinya. Maknanya sakhira minhu yaitu merendahkan, istahana bihi meremehkan, haqqarahu izdarahu itu semakna. Jadi istahza'a itu makna sakhira bermakna istahana, haqqarahu bermakna tahkir bermakna juga izdira semakna. Merendahkan, mengejek, mengolok-olok dan yang semisal. Wa man qada bi rabbih mustahziyan aw bir rasuli harifan wa muzriya. Jelas ya? Tadi. Adapun makna harifan, qauluhu harifan, harafa asy-syakhsu. Maknanya hadza wa khalata fi kalamihi. Ya. Hadza yaitu hadayan. Ngelindur atau ngelantur. Ya, ngelantur wa khalata fi kalamihi dan sama semakna ya, khalata nyampur ucapannya. Sehingga maknanya au bir rasul harifan. Barang siapa yang mengolok-olok Allah atau rasulnya ya, harifan dalam kondisi ngelantur. Tahu paham untuk ngelantur istilahnya ya asal ngoceh baik gitu loh. Paham? Semaunya dia ngoceh aja, nggak mikirkan. Namun apa di balik ngelanturnya dia ini tadi wa muzrian, dalam kondisi dia juga muzri ya, meremehkan. Di situ disebutkan qauluhu wa muzrian dari zara wal harful mu'tal yadullu ala ihtiqari syai' wat tahawun. Itu menunjukkan za dan ra dan huruf mu'tal alif layyinah itu menunjukkan makna ihtiqar syai', merendahkan sesuatu, wa tahawunu bihi. Tahawun itu maknanya meremehkan. Yuqal zaraitu alaihi idza ibta alaihi wa azraitu bihi ay qassarta bihi. Itu maknanya. Sebagaimana dikatakan zaraitu alaihi maknanya ibta alaihi. Yaitu tatkala engkau ibta ya, mencela dia. Wa azraitu bihi maknanya qassarta bihi. Maknanya engkau ketika engkau mengatakan azraitu bihi itu bermakna qassarta bihi. Engkau sengaja merendahkan atau meremehkan. Zara bi khasmihi itu maknanya apa? Intaqasa min qadarihi abahu wastakhaffa bihi. Sehingga makna zara bi khasmihi yaitu intaqasa min qadarihi. Merendahkan atau meremehkan, mencela itu semakna istahza'a bi wa haqqarahu intaqasa min qadari. Itu maknanya semakna ya. Intinya makna zara itu bermakna izdira, merendahkan, meremehkan, tahqir, istihza itu maknanya. Sehingga orang tersebut mengejek, mengolok-olok, merendahkan, menghinakan itu semakna. Au mazihan atau dikarenakan mazih. Apa mazih? Bercanda. Mazah syakhsu ay da'aba wa hazala didduhu jaddah. Lawannya adalah jaddah. Da'aba itu bercanda ya. Au mazihan biddin atau dia bercandaan terhadap agama ini. Au qad yal'ab ya. Atau terkadang dia dengan tujuan yal'ab. Yal'ab itu artinya main-main. Qauluhu yal'ab, yal'ab itu maknanya la'iba syakhs amila amalan la yanfa, ngerjakan aktivitas yang tidak bermanfaat. Aksuhu jaddah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadharhum yahudu wa yal'abu. Biarkan mereka mengolok-olok wa yal'abu dan bermain-main. Dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka peringatan dari Allah ya, melainkan apa?
mereka dengar, namun dalam kondisi mereka main-main, tidak terlalu perhatian. Maknanya apa? Yastahzi'un wa yuhazzilun. Itu sifatnya orang-orang kufar. Ketika datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang suatu berita, ya, tentang suatu perkara, mereka jadikan olok-olok, jadikan main-main. Fa'iqduhu bisadisin qad yuhjabu. Maka iqd maknanya aqd, ya. Imannya dia, ya, dengan yang keenam ini tadi qad yuhjab. Terkadang atau bisa saja ditutup, dihijabi. Yaqad itu maksudnya hati, ya, iman. Maka imannya dia dengan sebab yang keenam apa? Istihza' biddin. Maka imannya dia, hatinya dia tadi, iqad itu al-qalb atau iman. Imannya dia atau hatinya dia dengan sebab pembatal yang keenam qad yuhjab. Sungguh telah ditutupi. Ya. Kemudian mas'alatun al-istihza' alladhi yakunu naqidan syar'an. Al-istihza' mengolok-olok yang dianggap atau dikatakan sebagai pembatal secara syar'i adalah huwal istihza' bi kulli ma aujaballahu wa rasuluhu ta'zimahu kal istihza' billahi wa rasulihi au bil Qur'an au bid din au bima huwa minad din minal mu'taqad awil fi'l awil qaul awil zaman awil makan. Istihza' yang dianggap sebagai pembatal adalah mengolok-olok, mengejek dengan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diagungkan. Seperti seseorang mengolok-olok, mengejek, merendahkan Allah, Rasulnya, Al-Quran, agama, atau sesuatu yang merupakan bagian agama, berupa keyakinan atau perbuatan atau ucapan atau waktu atau tempat. Wadih? Islam ini ya ikhwan, agama Islam mabniun ala ta'zim, dibangun di atas prinsip at-ta'zim, pengagungan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Rasul, mengagungkan syariat. Al-istihza, ihtiqar, izdira, ini diddut ta'zim, lawan dari ta'zim, ya. Kemudian masalah berikutnya, ajma'al ulama anna al-istihza al-mutaqaddim dzikruhu naqidun min nawaqidil Islam yastawi fi dzalikal jad wal mazih wal la'ib. Para ulama sepakat bahwasannya istihza, ya, pada perkara yang telah lalu penyebutannya adalah pembatal dari pembatal keislaman. Setara dalam hal ini baik orang yang jad sungguh-sungguh atau dia candaan atau dia main-main. Intinya istihza, mengolok-olok agama, sengaja dia ingin mengolok-olok atau bercanda atau main-main, itu semua naqidun min nawaqidul Islam. Jadi bukan berarti istihza di sini harus sengaja dia mengolok-olok, tidak. Baik niatnya memang ingin mengolok-olok atau niatnya karena ingin bercanda atau niatnya karena ingin main-main, kalau perbuatan tersebut atau ucapan tersebut merupakan istihza biddin, maka merupakan pembatal keislaman. Wadih? Faham antum sampai di sini? Maksud dari al-jad wal mazi wal la'ib. Al-jad itu serius, memang sungguh-sungguh, dia memang sengaja menyengajakan diri untuk mengolok-olok agama. Itu maknanya jad. Dia sengaja ada tujuan untuk merendahkan. Faham? Atau dia tujuannya tidak ada sengaja untuk merendahkan, tapi tujuannya cuma sekedar main-main, tujuannya hanya untuk bercanda. Ini tetap dikatakan naqidun min nawaqidil Islam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Kalau engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya nakhud wa nal'ab, cuman bercanda dan main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah ya Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, tidak usah minta maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kufur dengan sebab tersebut setelah kalian beriman. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Wa qala Allah ta'ala walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur dengan sebab tersebut ba'da islamihim, setelah mereka berislam. Qala Ibnul Arabi inda tafsirihi al-ayah, berkata Ibnul Arabi al-Maliki. Ingat, dia dima'rifatkan Ibnul Arabi, bukan dinakirokan. Kalau antum nakirokan, dia sufi mulhid. Kalau Ibnul Arabi bil ma'rifah, dia ulama tafsir bermazhab Maliki. Qaidahnya supaya gampang antum, nakir tunkir, arif ta'rif. Nakirokan lafadznya, engkau akan mengingkari orangnya. Arif, ma'rifatkan lafadznya, ta'rif, engkau akan mengenali orangnya. Faham? Al-Imam Ibnul Arabi inda tafsirihi al-ayah yaqul, beliau mengatakan la yakhlu ayyakuna ma qaluhu min dzalika jiddan aw hazlan wa huwa kaifama kana kufrun fa innal hazla bil kufri kufrun la khulfa fihi bainal ayah fa inna at-tahqiq ahul haqq wal ilm wal hazl ahul batil wal jahl. Beliau Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yakhlu ayyakuna ma qaluhu min dzalik jiddan aw hazlan. Kata Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala mengomentari kaum musyrikin, atau mengomentari orang yang mengucapkan di zaman itu. Mereka mengatakan apa? Ma ra'aitu mithla qurra'ina aghrabu butunan wa ajban indal liqa mithla haula. Kami tidak pernah melihat orang yang paling buncit perutnya dan paling penakut ketika bertemu musuh melainkan mereka-mereka ini tadi. Kata Imam Ibnu Arabi, lalu turunkan ayat ini. Ibnu Arabi mengatakan mereka tadi ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut tidak lepas dalam kondisi jiddan au hazlan. Bisa jadi memang sungguh-sungguh, ya, atau karena mereka ingin bercanda, seperti itu. Bisa jadi sungguh-sungguh, bisa jadi ingin bercanda. Wa huwa kaifama kana kufrun, dan dia tersebut mau gimana pun kondisinya kana kufrun, maka ucapan tersebut ucapan kekufuran. Kenapa? Fa innal hazla bil kufri kufrun, karena bercanda dengan kekufuran ya kekufuran. Bercanda dengan kekufuran dianggap kekufuran. Al-khulf makna al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf. Ini faedah ya. Al-khulfu ismun bermakna al-ikhtilaf, semakna khilaf, ya. Makanya di sini ada harokatnya la khulfa, itu maknanya al-ikhtilaf. La khulfa fihi bainal ummah, tidak ada khilaf, itu makna khulfa. Itu kalau salah harokat antum nanti salah ketemunya, karena kholafa dengan kho di fathah itu beda lagi artinya, ya, atau kholfa beda lagi.
Kalau antum bilang la khalfa fihi, ya khalf apa makna khalf? Wara, belakang. Beda artinya. Di sini khulfah. La khulfa fihi bainal ummah, ay la al-ikhtilaf atau la khilafah. Fa inna tahqiq akhul haq wal ilm. Karena at-tahqiq, keseriusan, itu adalah ahlul haq wal ilm, saudara dari kebenaran dan ilmu. Wal hazl akhul batil wal jahl. Sedangkan al hazl saudara dari kebatilan dan kejahilan. Jelas? Kalau di sini kita fahami apa? Al-Imam Ibnu Arabi menukilkan ijma'. Ya apa enggak? Kata beliau, la yakhlu ayyakuna ma qaluhu min dzalika jiddan aw hazlan wa huwa kaifa ma kana kufrun. Fa innal hazla bil kufri kufrun. Beliau mengatakan orang yang mengucapkan hal tersebut enggak lepas kondisinya memang jiddan, serius, aw hazlan atau main-main atau candaan, wa huwa kaifa ma kana kufrun. Dan orang ini tadi mau gimana pun tetap hal tersebut dinyatakan kekufuran. Mau serius, mau bercanda tetap dikatakan kekufuran. Fa innal hazla bil kufri kufrun. Karena bercanda, main-main dengan suatu kekufuran dianggap kekufuran. La khulfa fi bainal ummah, ay la khilafa fi bainal ummah. Tidak ada khilaf di kalangan umat ini tadi. Karena apa? Fa inna tahqiq akhul haq wal ilm wal hazl akhul batil wal jahl. Kesungguhan, keseriusan adalah ahlul haq wal ilm, wal hazl akhul batil wal jahl. Wa qala Syekh Sulaiman fi Taisiril Azizil Hamid fi syarh kitab Tauhid. Syekh Sulaiman menyebutkan dalam kitab Taisirul Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Cetakan yang terbaik 2 jilid. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab man hazala bi syai'in, orang yang merendahkan atau mengolok-olok sesuatu yang padanya terdapat zikrullah atau Al-Qur'an atau Rasul, terdapat penyebutan Allah, penyebutan Al-Qur'an, penyebutan Rasul. Ai innahu yakfur bidzalika listighfafihi bi janabir rububiyyah war risalah. Maknanya dia kufur dengan sebab hal tersebut dikarenakan dia merendahkan atau meremehkan sisi rububiyah dan risalah. Wa dzalika munafin li tauhid. Yang demikian itu tadi meniadakan tauhid. Walihada ajma'ul ulama ala kufri man fa'ala syai'an min dzalika. Faman istahza'a billah aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafara walau hazilan lam yaqsud haqiqatal istihza' ijma'an. Oleh karena itu para ulama sepakat tentang kufurnya orang yang melakukan sedikit saja dari perkara tersebut. Maka barang siapa yang beristihza, mengolok-olok Allah, aw bi kitabihi atau kitabnya, au bi rasulihi atau rasulnya, au bi dinihi atau agamanya, kafaro, maka dinyatakan kufur walau hazilan, meskipun dia bercanda, walam yaqsud haqiqatal istihza ijma'an, meskipun dia tidak menginginkan hakikat bercanda. Ini dinyatakan kufur, tetap dinyatakan kufur berdasarkan ijma' para ulama. Jelas? Intinya dikatakan oleh Syekh Sulaiman, para ulama sepakat, ajma'al ulama, para ulama sepakat kufurnya orang yang istahza'a bi syai'in min dinir rasul, istahza'a billah, istahza'a bi rasulihi, istahza'a bi kitabihi, walau lam yaqsud haqiqatal istihza' ijma'an. Jelas? Kemudian masalah berikutnya, al istihza' qad yakunu bil qaul wa qad yakunu bil fi'l. Nah, istihza' itu tadi terkadang dengan qaul, dengan ucapan, terkadang dengan fi'il. Dan tidak ada istihza' bil qalb. Kenapa? Ya, karena istihza itu biasanya lisan atau perbuatan. Kalau qalb kan, kalau dia sudah istihza dengan qalb, ya ini kan yang tahu cuma dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa menghukumi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang mujrimun dulu mereka suka menertawakan kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau kaum mukminun melintas, yataghamazun, mereka saling
sindir, ya. Yataghamazun tuh ghamz itu dengan perbuatan. Misalkan dengan lidah, dengan mata dan yang semisalnya. Faham? Itu namanya ghamz. Misalkan antum jelerkan lidah, itu namanya ghamz. Antum micingkan mata. Ya. Wa min amsilatil istihza' bil fi'l al-ghamz bil 'ain aw ikhrajil lisan aw tahrikil yad aw al-usbu' aw madd asy-syafatain aw ma ashbaha dzalik min al-harakat allati yuradu minha al-istihza' fa in fa'ala hadha ma'allahi aw rasulihi aw al-Qur'an fa innahu yakfur. Di antara contoh istihza adalah istihza bil fi'l, dengan perbuatan, ya, yaitu al-istihza bil ghamz bil ain, ghamz isyarat dengan mata. Antum mecing-mecingkan mata. Atau mengeluarkan lidah. Itu tadi. Atau tahrikul yad. Atau usbu. Apa gimana? Gimana? Gini deh. Nah. Atau maddis syafatain. Monyongkan bibir. Ya enggak? Au asbahahu dzalik, atau yang semisal itu. Dari gerakan-gerakan tangan atau gerakan badan yang diinginkan adalah istihza terhadap agama. Maka kalau ini terjadi terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya atau Al-Quran, maka ini merupakan kekufuran. Jelas? Kita lanjutkan. Qala Syekh Habib Abdul Ghafur Al-Lahji hafizahullah ta'ala, an-naqidus sabi', pembatal yang ketujuh. Qala Syekh rahimahullah, as-sabi'u as-sihru, yang ketujuh sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu, di antara bentuk sihir adalah sihir as-sarfu wal atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara, siapa yang melakukan atau ridho terhadap kekufuran terhadap sihir tadi, kafara, maka dia kufur. Lihat ya, siapa yang melakukannya berarti memang dia yang berbuat sihir tersebut. Au radiya bihi, atau dia yang ridho, yang melakukannya orang lain dukun tapi dia ridho, ya, kafaro, maka ini orang dinyatakan kufur, kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seseorang sampai keduanya, yaitu malaikat Harut wa Marut, mengucapkan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami adalah ujian dan maka janganlah kalian kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala an-nazim, berkata an-nazim, wa naqidus sabi'u minha as-sihru bis-sarfi wal atfi wa kullun kufrun, ya, wa kullun kufrun. Wa naqidus sabi', pembatal yang ketujuh, minha as-sihr, di antaranya adalah sihir, bis-sarf wal atf, sihir dengan jenis as-sarf wal atf, itu nama jenis sihirnya. Wa kullun kufru, masing-masingnya dinyatakan kekufuran. Qauluhu as-sihru, as-sihru lughatan ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Sihir secara bahasa adalah ibarah, suatu ungkapan dari perkara yang samar dan lembut sebabnya. Wa minhu summiyas sahar saharan li'annahu yaqa'u khafiyan akhirul lail. Oleh karena itu, ya, disebut sahar itu waktu sahur, ya. Waktu sahur disebut dengan saharon li'annahu yaqa'u khafiyan akhirul lail, karena itu terjadi samar di akhir malam. Tidak ada orang yang tahu, ya enggak? Sahar disebut dengan sahar kenapa? Karena samar. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya dari penjelasan orang itu ada yang menyihir. Lima fil bayani min qudrati man yattasifu bihi min ala ikhfa'il haqa'iq, dikarenakan pada penjelasan tersebut terdapat kemampuan yang, yaitu kemampuan orang yang tersifati dengannya tadi untuk menyembunyikan hakikat,
Saking pandainya dia berorasi, dia bisa menyembunyikannya hakikat yang ada. Makanya innal bayan la sihrun. Wa aslu sihr sarfu syai'an haqiqatihi ila ghairihi. Asal sihir yaitu memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain. Wa sihruhu bima'na khada'ahu, atau wa saharahu makna khada'ahu. Makna saharahu ay khada'ahu, menipu dia. Wa saharahu bi kalamihi istimaluhu bi riqatihi wa hasana tarkibahu. Adapun makna saharahu bi kalami, dia telah menyihir dengan ucapannya, maknanya apa? Istimaluhu bi riqatihi. Dia bisa memalingkan dengan riqah, dengan lembut. Wa hasana tarkibahu, dan dia bagus susunannya. Itu disebut orang menyihir dengan ucapan. Faham? Istilah menyihir dengan ucapan yaitu bisa memalingkan orang tersebut dengan anunya dia, kepandaian dia. Wastilahan, adapun secara istilah, sihir adalah raqa wa azaim wa aqdun, atau ruqa wa azaim wa aqdun yaf'aluha as-sahiru musta'inan bisyayatin tu'athiru biiznillahi fil qulub wa fil abdan bimaradin aw qatlin aw tafriqin bainal mar'i wa zawjihi. Adapun sihir secara istilah adalah ruqa, jambi-jambi, wa azaim, azimat-azimat, wa aqdun, dan simpul-simpul, ikatan-ikatan, yaf'aluha as-sahir, yang dilakukan oleh tukang sihir, musta'inan bisyayatin, seraya meminta bantuan syaitan, sehingga apa? Tu'athiru biiznillahi fil qulub, bisa memberikan pengaruh di hati, wa fil abdan, memberikan pengaruh di badan, bimaradin, baik dalam bentuk penyakit, au qatlin, atau dalam bentuk membunuh, au tafriqin bainal mar'i wa zawji, atau bisa memisah antara seseorang dengan istrinya, wa ghairi dzalik, dan yang semisal itu. Kama akhbarallahu an dzalika fi kitabil karim, sebagaimana yang demikian itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma yu'allimani min ahadin, Harut wa Marut tidaklah mengajarkan sihir tersebut kepada seseorang, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, sampai mereka mengucapkan kepada orang tersebut dengan mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur, kami adalah ujian, janganlah kalian kufur. Jadi memang sihir ini dibawa oleh malaikat. Siapa malaikatnya? Harut wa Marut. Antum lihat dalam tafsirnya, ya, dua malaikat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa sihir. Apa tujuannya? Ujian. Difahami? Sebagai bentuk ujian. Malaikat tersebut mengajarkan, tapi malaikat mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini ujian, janganlah kalian kufur. Kata para ulama, ketika malaikat tersebut mengatakan fala takfur, itu menunjukkan sihir merupakan kekufuran. Faham? Mungkin antum mengatakan, lah sihir kan kekufuran, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengajarkan sihir? Terpikir antum enggak? Bosnya tukang sihir pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada hikmahnya. Siapa bosnya tukang sihir? Ya iblis. Nanti antum bilang, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Coba enggak usah diciptakan. Kalau enggak ada itu tadi, nanti enggak ada juga pelajaran kita ini tadi. Iya enggak? Nah, semuanya di bumi taat semua. Allah Maha mampu untuk menciptakan manusia penuh dengan ketaatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga kebaikan, menciptakan keburukan di hikmatin. Difahami? Wujudu iblis, wujudu syayatin li hikmatin, wujudu sihir li hikmatin. Difahami? Jadi antum tidak usah tanya kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan sihir di muka bumi. Ya enggak? Jawabannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dikarenakan ada hikmah di situ, diciptakan syaitan ada hikmah, demikian juga diciptakan sihir ada hikmah. Coba kalau tidak ada syaitan dan iblis, antum akan mengingkari Al-Quran nanti. Ya benar? Disebutkan dalam Al-Quran ada syaitan, ada iblis. Kalau tidak ada syaitan, tidak ada iblis, antum ingkari pula.
kufur semua umat manusia, sehingga diciptakan keburukan itu li hikmatin, wallahu ya'lam li hikmatihi, Allah yang mengetahui hikmah tersebut. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sehingga umat manusia mempelajari dari kedua malaikat tersebut sesuatu yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, mereka tidak akan mampu memudaratkan seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Jelas? Qauluhu bis-sarfi, bis-sarf fil lughah al-ib'ad, secara bahasa al-ib'ad min sarfin atau apa? Fil lughah al-ib'adu min sarafa ay ab'ada. As-sarf itu maknanya al-ib'ad, menjauhkan. Berasal dari fi'il sarafa. Apa makna sarafa? Ay ab'ada, menjauhkan. Yuqal sarafa asy-syakhsu ab'adahu. Sarafa asy-syakhsu ay ab'adahu. Seseorang melakukan sarafa. Apa makna sarafa? Ab'adahu, menjauhkan. Wa fil istilah, adapun secara istilah, amalun sihri, perbuatan sihir, yuqsadu minhu, yang diinginkan darinya, taghyirul insan wa ib'aduhu, ya, taghyirul insan, seseorang mengubah, wa ib'aduhu, dan menjauhkan, amma yahwahu, dari perkara yang dia inginkan, kasarfir rajuli an mahabbati zaujatihi ila bughdhiha, seperti seorang laki-laki memalingkan dari kecintaan istrinya menuju kebencian kepada istrinya. Jelas? Sehingga sihir saraf itu maknanya apa? Membuat jauh. Jadi ada sihir yang fungsinya as-sarf. Apa makna saraf? Membuat benci, membuat jauh. Ada juga wal ataf, sihir yang jenisnya ataf. Apa ataf? Min atafa syai' amalahu ilaihi, dari atafa syai'. Apa makna ataf? Amalahu ilaihi, memalingkan kepada dia. Kalau as-sarf ab'ada minhu, kalau atafa ay amalahu ilaihi. Faham? Itu maknanya. Wa fil istilah, amalun sihri yuqsadu minhu targhibul insan fi ma la yahwa, katahbibil mar'a li zawjiha mahabbatan kharijatan anil 'adah. Secara istilah, sihir ataf adalah perbuatan sihir yang diinginkan darinya adalah targhibul insan, memotivasi seseorang pada perkara yang tidak dia inginkan, seperti seorang wanita mentahbib, memelet suaminya dengan kecintaan yang melebihi kebiasaan. Faham? Jadi sihir ada dua, ada saraf, ada ataf. Saraf membuat benci, ataf membuat apa namanya? Tergila-gila. Nah, istilahnya apa? Telet. Apa istilahnya? Kalau ditolak nanti dukun bertindak, kata mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun rincian ini tadi as-sihru tsalasatun, insyaallah taala mungkin nanti kita lanjutkan besok. Besok hari apa? Rabu ya. Rabu insyaallah, mungkin mudah-mudahan Kamis. Insyaallah dalam beberapa waktu selesai. Nanti ketika ini selesai, mungkin kita akan melanjutkan kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Adani, ya, akan kita lanjutkan dan kita barengi dengan dengan Fadlul Islam karya Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala. Naktafi bihadzal qadar.